Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dasar-dasar rekayasa transportasi dalam observasi lalu lintas dan penyelenggaraan jalan. Untuk anggota kelompok kami yang pertama Muhammad Arif, yang kedua Fendi Ahmad Budianto, yang ketiga Faizal Zulkarnain, empat Hafiano Aziz, dan yang terakhir Esa Febrianza. Untuk mengawali presentasi ini, apa sih keselamatan jalan itu? Keselamatan jalan ialah terhindarnya tiap pengguna jalan dari resiko kecelakaan berlalu lintas. Jadi perencanaan jalan sebisa mungkin menghindari kecelakaan dalam berlalu lintas. Selanjutnya untuk kriteria jalan baik sebelum memasuki kriteria yang telah kami observasi secara lapangan. Berikut yang pertama, terdapat informasi yang baik bagi pengendara. Yang kedua, desain jalan yang aman dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, jalan dengan visibilitas yang baik, seperti tidak ada halangan, mungkin ranting pohon atau halangan-halangan yang lain. Berikut ini contoh jalan baik. Saya ambil ini dari negara Jepang ya, yang memiliki mayoritas penduduk yang taat lalu lintas. Enggak seperti di sini. Di sini ada berdasarkan rambu. Yang pertama ada rambu lalu lintas yang di gambar yang di kiri ini. Bahkan di pedesaan ada zebra cross dan lampu lalu lintas. Jadi cukup ya dianggap daripada di sini kan nggak ada banyak kecelakaan. Dan ini palang kereta api dan ini sebenarnya terbuat dari besi ya, jadi tidak bisa dilanggar oleh pengguna lalu lintas. Kalau tidak ya hancur mobil. Selanjutnya ada lajur khusus pesepeda. Jadi pesepeda memiliki lajur khusus sehingga tidak berada di tengah jalan menghalangi pengguna pengendara yang lain. Hanya bisa berdasarkan fasilitas. Pertama ada yang di kiri ini ada fasilitas pejalan kaki di area jembatan. Bisa dilihat di sini ada area yang cukup luas untuk pejalan kaki menggunakan ya istilahnya menggunakan lalu lintas lah. Kalau bisa dibandingkan dengan di Indonesia ini masih sangat kurang istilahnya. Selanjutnya ada area parkir yang tertata dan juga terdapat trotoar juga yang di sini cukup memadai. Dan selanjutnya ada penerangan jalan yang cukup banyak, bukan cukup sih, memang banyak, enggak. Di Indo dikit tapi banyak yang mati lampunya. Oke, selanjutnya berdasarkan faktor human atau pengguna. Di gambar di kiri ini bisa dilihat bahwa penggunaannya tertib, tidak ada yang menggunakan bahu jalan di segi panjang sini yang menyebabkan bila ada kejahatan atau kejadian darurat tidak menghambat terjadinya proses evakuasi atau penanganan. Yang di kanan itu ada area untuk berhenti motor di lampu merah, itu juga sangat tertib, tidak ada yang ditempati oleh mobil atau yang lain. Selanjutnya klasifikasi jalan yang buruk. Yang pertama, informasinya tidak jelas, sulit dipahami. Yang kedua, visibilitas buruk, mungkin terhalang oleh objek-objek yang menghalangi pandangan. Yang ketiga, desain yang tidak aman.
Oke. Setelah mengetahui klasifikasi jalan baik dan buruk tadi, mungkin setelah ini dapat dilihat bagaimana kondisi jalan atau lalu lintas di Indonesia. Apakah bisa dikategorikan sebagai jalan yang baik atau buruk? Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Esa ya. Monggo Mas Esa. Contoh klasifikasi jalan yang buruk yaitu adalah pelanggaran rambu. Bisa dilihat pada gambar pertama ada contoh rambu larangan parkir dan gambar sebelah kanan menunjukkan contoh pelanggaran, yaitu berani melanggar parkir yang dimana seharusnya tempat tersebut bukan kapasitas untuk jadikan tempat parkir. Aturan perundang-undangan yang berlaku adalah yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Untuk aturan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Faktor apa saja yang bisa terjadi yang menyebabkan pelanggaran tersebut adalah yang pertama adalah faktor manusia atau kurangnya kesadaran berlalu lintas dari pihak pemakai. Dua, faktor jalan, yaitu kurangnya lahan parkir yang disediakan pada area tersebut. Selanjutnya adalah tindak lanjut berdasarkan dari UU dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar tata cara berhenti dan parkir dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan ataupun denda paling banyak 250.000. Selanjutnya adalah perlunya edukasi dalam berkendara. Selanjutnya adalah tindak lanjut secara teknis. Tindak lanjut yang pertama adalah penambahan infrastruktur lahan parkir agar pengguna jalan dapat menggunakan fasilitas area tersebut. Yang kedua adalah pemberian rambu yang jelas dengan visibilitas yang baik. Oke, selanjutnya bisa Mas Ferdi ya. Oke, silakan ini mau Mas Ferdi lagi atau Mas Arik mungkin. Mungkin saya. Ini dapat dilihat dari gambar yang ada di layar. Di situ ditunjukkan bahwa adanya rambu lalu lintas, rambu kecepatan. Nah, rambu tersebut digunakan oleh pengguna jalan untuk
mengetahui batas kecepatan yang telah ditetapkan oleh aturan yang berlaku. Nah, untuk aturan perundangan yang berlaku pada rambu ini, dia diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Faktor dalam faktornya yang pertama faktor manusia atau kurang sadarnya manusia dalam berlalu lintas. Yang kedua faktor jalan atau visibilitas rambu yang kurang baik. Untuk tindak lanjutnya, apabila pelanggar yang bagi seseorang yang melanggar rambu tersebut, bakal akan dikenakan pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap pengemudi diwajibkan mengemudikan kendaraannya dengan memperhatikan batas kecepatan yang telah ditetapkan. Nah, untuk tindak lanjut selanjutnya bagi pengemudi yang melanggar batas kecepatan atau rambu tersebut dapat dikenai sanksi berupa dana administrasi atau tilang oleh petugas kepolisian. Untuk selanjutnya tindak lanjut secara teknis itu yang pertama ya, penjagaan jalan untuk instansi karena termasuk lingkungan pendidikan. Yang kedua pemberian rambu yang lebih dengan visibilitas yang baik pula. Mas Faisal aja. Untuk pelanggaran selanjutnya adalah bisa dilihat pada gambar 4, yaitu berupa kurangnya perlengkapan pengguna ataupun peralatan berkendara yang dipakai pada kendaraan bermotor. Tindakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 58. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran ini adalah kurangnya kesadaran berlalu lintas, misalnya dengan plat nomor. Biasanya orang-orang hanya menyempelekan plat nomor karena mereka menganggap remeh karena cuma plat nomor, jadi tidak mempengaruhi cara mereka berkendara. Padahal itu sangat penting untuk identifikasi kendaraan. Kalau yang plat nomor tapi nggak dipajaki gitu gimana, Mas? Oh, kalau itu harus digunakan cek secara langsung bagi petugas polisinya ataupun satlantasnya, karena kalau pajak itu kalau tidak dilihat secara e-tilang ataupun langsung tidak akan bisa kelihatan. Jadi kadang malah anaknya aparat tuh malah kadang banyak yang tidak mematuhi pajak kendaraan ya, Mas. Itu seharusnya kan bisa jadi panutan gitu loh. Harusnya kan anak aparat atau anak tentara, polisi gitu harusnya malah taat peraturan, tapi malah ini berkedok dengan stiker Kopassus gitu bisa lolos polisi gitu gimana, Mas? Oh, kalau itu orang-orang yang pakai biasanya orang yang pakai plat TNI ataupun plat polisi itu tidak bisa ditindak secara langsung karena satlantas itu tidak bisa berhak, Mas. Oh, Iya. jadi Polisi militer yang bisa. Kan polisi militer itu biasanya jarang ada di operasi kegiatan lalu lintas, jadi makanya biasanya bisa lolos. Dan orang-orang menganggapnya, wah ini polisi bebas banget ya, padahal ya undang-undangnya begitu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya, istilahnya begitu. silakan lanjut. Tindak lanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 58 dan Pasal 5, menyatakan bahwa setiap pengendara wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa motor tersebut tidak memenuhi standar teknis dalam berkendara, dikarenakan tidak adanya plat nomor dan spakbor bergerak. Tindak lanjutnya juga bisa diberi sanksi ataupun edukasi dalam berkendara. Tindak lanjut secara teknis, perlunya andil polisi untuk patroli secara rutin dan mengedukasi pengendara lalu lintas.
Harusnya Tuh, Mas Esa lagi saja ya. Sampai selesai ya gitu. Pelanggaran Sebenarnya pelanggaran lalu lintas selanjutnya adalah dari gambar tersebut bisa dilihat adalah kurangnya rambu fasilitas yang disediakan di tempat tersebut, yaitu tidak adanya rambu putar arah dan kurangnya penerangan di jalan tersebut. Sementara untuk aturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dan faktor apa saja, yaitu pertama adalah faktor jalan, yaitu tidak memperhitungkan keselamatan jalan dari pengguna jalan. Tindak lanjut yang pertama, tidak adanya rambu dapat menyebabkan kekacauan bahkan kecelakaan bagi pengendara. Tindak lanjut yang bisa dilakukan adalah pemerintah seharusnya menyediakan rambu putar arah maupun fasilitas lain. Selanjutnya adalah tindak lanjut secara teknis, yaitu penambahan dan perbaikan infrastruktur jalan seperti penambahan lampu jalan dan strategi lalu lintas. Apakah boleh putar balik atau tidak dengan mempertimbangkan intensitas jalan pada tempat tersebut. Oke. Silakan. Siapa yang mau mempresentasikan? Selanjutnya, Untuk selanjutnya, untuk pelanggaran lalu lintas selanjutnya dapat dilihat bahwa ada mbak-mbak yang menghalangi jalan ya. Ini sering terjadi di negara kita, apalagi di bagian ini ya, di lampu merah sering terjadi orang-orang tuh pada ngumpul gitu di saat yang harusnya itu kan dalam gambar harusnya itu bisa dibuat untuk belok kiri, namun terhalang oleh mbaknya. Terus untuk aturan perundangan yang berlaku itu, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 63 Ayat 1. Faktor dari pelanggaran tersebut, yang pertama faktor manusia atau kurangnya kesadaran berlalu lintas, yang kedua faktor jalan atau tidak memperhitungkan lebar jalan dan intensitas pengguna jalannya. Untuk tindak lanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 63 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruangan, manfaat jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak sebesar 1.500.000. Untuk tindak lanjut secara teknisnya, yang pertama ada perbaikan infrastruktur jalan seperti pelebaran jalan, dan yang kedua pemberian marka pembatas atau lajur yang diperbolehkan langsung belok kiri. Yang ketiga
Sekali lagi peran polisi juga penting, harus ada patroli rutin untuk menyadarkan pengguna jalan. Patroli juga seharusnya mengatur, bukan malah main HP update story agenda patroli pagi hari ini. Itu bisa ditutup sama Mas Eta sebagai janji saya kemarin. Bisa dibacakan oleh Mas Ferdi. Bilangnya Mas Eta kemarin. Tahu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Belum. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok kami, bisa disimpulkan bahwa bagaimana keadaan lalu lintas di Indonesia, apakah sudah termasuk kategori baik atau kategori buruk. Di sini kelompok kami tidak banyak membicarakan tentang undang-undang. Sebenarnya kami lebih secara teknis dan sedikit kritik kepada kondisi lalu lintas di Indonesia. Karena kemarin waktu pertemuan berapa itu ada yang bilang kalau kondisi lalu lintas di Solo itu sudah baik. Jadi tidak bisa dikatakan baik bahwa ketika lalu lintas hanya dinilai dari persepsi kita sendiri, dapat dicari berbagai aspek tentang penilaian lalu lintas. Oke, sekian presentasi kami kelompok 4. Bila ada salah maupun kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa saja.